Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini, majlis setiap malam Sabtu kedua, yaitu kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu kenikmatan, satu keberuntungan untuk kita semua. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit-sedikit mempelajari apa yang berkaitan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu yang dapat mengenal siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebanyakan di akhir zaman sekarang itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jauh daripada pelajaran, jauh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehidupan di akhir zaman ini banyak yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita membaca sejarah Nabi Muhammad, bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah semangat kita menjalankan syariat Nabi Muhammad, bertambah kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah perantara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak berkumpul di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, melanjutkan daripada pembacaan kitab atau kajian kita, yaitu dalam kitab Wasailul Wusul ila Sama'ir Rasul yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalis fi sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa hidabihi wa ma yata'allaqu bidzalik. Pasal yang ketiga di sini menjelaskan tentang sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaibihi, begitu juga uban atau rambut yang sudah memutih. Wa khidabihi, dan khidab itu adalah pewarnaan rambut. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan yang berkaitan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul sya'ri hasanah laisa bisibti wal jadi al-qatati. Diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul sya'ri hasanah, yaitu yang memiliki rambut yang sangat indah, rambut yang tebal tetapi enggak terlalu tebal. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, sehingga
rambut Nabi SAW itu tampak keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Laisa bisibti walal jadi al-qatat, nggak terlalu ikal, tidak terlalu keriting, begitu juga nggak terlalu lurus. Ai anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam laisa nihayati fil juudah. Bahwasanya maknanya di sini bahwasanya rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak terlalu lebat. Ya, wa huwa takassuruhu syadid. Ya, enggak terlalu lebat, enggak terlalu pirang, enggak terlalu takassur syadid itu ya pecah-pecah gitu. Kasyaril habasi wa zanu wala nihayati fi subutah. Begitu juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak terlalu lurus. Wa huwa adamu takassur aslan kasu sya'ril hunudi wal jawa. Ya, bisa kita bedakan bahwasanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan hanya dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang al-hunud, ya, seperti orang India yang terlalu lurus. Orang India itu umumnya rambutnya lurus semua. Wal Jawa begitu juga orang Jawa, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang bergelombang, berbeda. Ya, walaupun mirip-mirip sedikit tapi tidak sama dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Bal wasaton bainahuma, akan tetapi rambutnya Nabi SAW tengah-tengah. Ya, artinya nggak terlalu keriting, nggak terlalu keriting, ya, pirang nggak terlalu pirang, pokoknya indah. Ya, rambutnya Nabi Muhammad SAW lebat, nggak terlalu lebat. Ya, orang ada yang rambutnya lebat tapi keribu. Ya, rambutnya wow rame banget gitu ya. Enggak, ini berbeda dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana idza masyatahu bil musti ya'ti ka'annahu hubukur ramal. Bahkan dinyatakan diriwayatkan apabila Nabi kita Muhammad SAW menyisir rambutnya menggunakan sisir, maka ya'ti ka'annahu, maka sisir itu ketika diletakkan ke rambutnya Nabi Muhammad seakan-akan hubukur ramal. Diibaratkan tumpukan ya, bebatuan, atau seakan-akan rambut itu mengikuti daripada sisirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rambut itu ya gampang disisir, nggak seperti kita. Kalau rambut ya kalau sudah semakin lebat itu susah ya, disisir, kadang-kadang macet di tengah, ya kadang-kadang sisirnya patah, ya kadang-kadang ya rambutnya rontok. Nah, ketika Nabi SAW tampak keindahan ketika beliau menyisir rambut beliau. Wa rubbama ja'alahu ghadairu arban, dan terkadang Nabi SAW ya, membagi rambutnya itu ketika disisirnya itu ada bagian-bagian yang disisir oleh Nabi SAW menjadi 4 bagian. Yukhridu kulla udhuni min baini ghadiratin. Ya. Ada yang keluar sampai tampak di antara telinga Nabi SAW dua bagian yang keluar. Wa rubbama ja'ala sya'ruhu ala udhunin, dan Nabi SAW terkadang menyisir rambutnya sampai seakan-akan menutupi telinganya beliau, ya sampai ke sini. Fatabdu syawalifuhu tala'lu'ah, maka akan tampak daripada cahaya safhatul unuk, di antara bagian leher yang mana terurai rambut baginda Nabi SAW, tala'la'u, mengeluarkan cahaya. Jadi rambut ya nggak kita bisa bayangkan dengan rambut orang sekarang ya. Anak-anak sekarang rambutnya sampai segini ya jelek. Ya, berbeda dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Tampak cahaya, keindahan. Kalau zaman sekarang nih rambut sebelah panjang, sebelah pendek. Ya, yang rambutnya mana? Mereka bukan mengikuti Nabi SAW. Tapi mengikuti orang-orang di luar Islam. Apa istilahnya, mohak itu ya. Sekarang perempuan ada, kalau perempuan itu kan rambutnya panjang, harus panjang. Sekarang ada perempuan rambutnya dibalik begini dipotong pendek, kemudian dibalik sini panjang. Itu perempuan. Kalau laki-laki ya beda lagi. Kalau laki-laki kadang-kadang ya dicepak semua itu, kayak Presiden Korea itu Kim Jong Un itu ya. Ya, kalau bahasa Arabnya namanya koza, wa yahrumul koza. Ya, haram hukumnya itu cepak, memotong sebagian dan meninggalkan sebagian. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik dikarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa yahrumul koza, diharamkan. Ya, hukumnya haram orang yang menggunting atau memotong rambut
atau memiliki rambut sebagian dipotong, sebagian enggak dipotong. Nah ini terkadang-kadang ya banyak umat Islam sekarang ya orang tua nggak memperhatikan, bahkan nyuruh anaknya dicepak aja lah, ya gitu ya. Ya kalau rambutnya dipotong semua nggak jadi masalah, ada bagian dikit cepak ya, yang atasnya dipotong juga nggak jadi masalah. Ini ditinggalin di atasnya, ya kayak rumput gitu ya, ditinggalin, yang dipangkas bagian bawah. Katanya pengen ikut-ikutan ya, ikut-ikutan apa namanya artis Korea lah, artis inilah, artis itulah. Padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut lagi, wa ma'nal ghadair adzawaib wa wahidah wa ghadira wal hubbu ka jam'u hibak ka kitabin wa hiya at-tariqa fi ghamli wa nahwi. Jadi ghadair ini adzawaib. Ya, jadi apa namanya sela-sela di antara bagian rambut. Wal hubbuka jam'u hibak. Ya'ti ka'annahu hubukur ramal. Wa hiya at-tariqa fi ramli. Jadi ibarat ada jalan atau bagian daripada ar-ramal tadi ya, bebatuan tadi. Jadi seakan-akan ada jarak di antara rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sya'ru Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam dunal jumma wa fawqal wafrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adapun rambutnya beliau dunal jummah ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu wa fawqal wafrah. Jadi intinya rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di antara menutupi daripada kedua telinganya beliau, bahkan sampai di atas apa namanya di atas lehernya sedikit, tidak terlalu panjang seperti umumnya wanita. Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang tapi tidak seperti bainal jummah wal wafrah ya, jadi sedang ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila mankibain, bahkan diriwayatkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendekati antara kedua pundak. Itu diriwayatkan di akhir umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 60 sekian mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal jumma wal di atas mankibain. Ya, di atas pundak, agak panjang sedikit. Wa katsiran ma yakunu ila sahmati udhunain. Tapi yang sering ya, dilihat oleh para sahabat bahwasanya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebatas bawah telinga. Jadi agak panjang tapi di bawah telinga, enggak sampai melewati batas leher. Tapi di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambut beliau agak panjang sedikit. Ya, panjang sampai sampai mendekati bagian kedua pundak. Itu rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diikuti oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, setelah wafatnya Nabi SAW diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun rambutnya agak panjang juga di usia yang sudah mencapai 60 tahun. Sayyidina Ali memanjangkan rambutnya, bahkan dalam riwayat mengkepangkan rambutnya ya. Sayyidina Ali itu muncul uban, muncul putih-putih di rambut beliau, kemudian beliau tutupi dengan khidab. Khidab itu ya dicat rambutnya atau dipikok kalau bahasanya kita dicat warna hitam. Tapi di sini menjadi landasan hukum boleh orang mengecat rambutnya warna hitam untuk tujuan perang. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu mengkepang rambutnya di usia yang sudah tua, lalu mewarnai rambutnya yang putih tadi supaya tampak warna hitam, sehingga musuh itu mengira Sayyidina Ali itu masih muda, masih gagah dan ditakuti oleh musuh. Kalau seandainya masih muda, ubanan nggak boleh. Ya. Jadi hukum daripada mewarnai rambut dengan warna hitam hukumnya haram, kecuali diperbolehkan untuk perang. Dan begitu juga untuk anak muda yang belum menikah. Ya, belum menikah udah ubanan, boleh dia warna hitam. Ya, kalau dia ubanan nggak ditutupin sama warna hitam, ya kapan lakunya? Mana ada perempuan mau nikah ya dipikir udah tua nih, cuman badannya doang kecil gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu wa katsiran ma yakunu ila sahmati udzain. Nah, yang jadi masalah sekarang nih orang banyak ya meniru Nabi tapi belum waktu umurnya.
Ya, kalau Nabi itu di usia sekitar 50 sampai 60 memanjangkan rambut sebatas pundak. Kalau sekarang kita lihat banyak ya yang gondrong-gondrong, ya, udah kayak cewek gitu ya, bahkan dikuncir lagi. Nah, ini katanya ngikutin sunnah Nabi. Ente nggak baca sejarah Nabi. Nabi di usia muda itu nggak memanjangkan rambut. Ya, Nabi itu nggak mau, sahabat itu rambutnya bagus-bagus semua. Ya, bahkan yang panjang rambut itu adalah perempuan. Ini kadang-kadang kebalik. Ya, akhir zaman sekarang. Ya, perempuan rambutnya pendek, laki-laki rambutnya panjang. Nanti urusan sunnah rambut itu belakangan, nanti kalau udah aki-aki baru inti mau panjangin rambut, udah istiqomah, ya udah jalanin sunnah tiap hari ngaji terus, baru panjangin rambut, nggak jadi masalah. Ini sholatnya pelang petong ya, mau manjangin rambut sunnah, diwarnain lagi rambutnya, ya warnanya macam-macam, kan hitam nggak boleh, akhirnya boleh biru, ya akhirnya warnanya kuning, merah, campur aduk udah kalau sekarang. Padahal itu semua tidak dianjurkan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis ya, Nabi SAW menyatakan la'anahullahu mutasyabbihina minan nisa. Ya, Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, rambut panjang, ya, dikepang lagi itu rambutnya. Terus itu apa namanya? Telinganya dibolongin lagi, dipasangin anting lagi, pakai kalung, pakai gelang, udah kayak cewek udah. Ya, kadang-kadang bedakan lagi, ya. Kadang-kadang bedakan lagi nih laki-laki. Ya, bibirnya dimerahin sedikit biar tampak merah gitu ya, maco. Ya, ujung-ujungnya bukan maco, malah kecewek-cewekan. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya wala'anallahu mutasyabbihat minan nisa, minar rijal, agama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah melaknat orang ya atau perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Iya, sekarang udah banyak. Nah, sekarang udah banyak perempuan pakai lepis, ya, pakai pakaian kaos, padahal kaos lepis itu pakaian laki-laki sebenarnya. Ya, kalau sekarang ini ya laki-laki itu kalau pakai baju yang ketat-ketat itu kelihatan maco ya, tulangnya ya berisi badannya itu. Kalau sekarang ya perempuan kelihatan semua sudut-sudut daripada tubuhnya, haram, dosa. Ya, enggak boleh. Harus perempuan itu memakai pakaian-pakaian yang tidak menonjolkan bagian sudut-sudutnya, baik sudut belakang maupun sudut depan. Walaupun dibungkus dengan hijab yang rapi, tapi kalau pakai kaos ya repot. Orang nggak ngelihat hijabnya, tapi orang melihat bagian yang menonjol, ini fitnah. Ya, walaupun seakan-akan menutup aurat, tapi mengundang syahwat, ini yang terjadi sekarang. Ya, mereka seakan-akan melaksanakan syariat tapi malah melanggar syariat. Itu gara-gara cuman ikut-ikutan doang, tren-trenan doang, nggak mau belajar, nggak mau duduk. Ya, di majelis taklim akhirnya keliru. Ya, kembali lagi di kitab ini dijelaskan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi baidan ma bainal mankibain lahu sya'run ila mankibai. Nabi SAW diriwayatkan memiliki tubuh yang sangat indah. Bait ma baina mankibain. Beliau memiliki dua pundak yang agak jauh. Artinya bait di sini lebar dadanya Nabi SAW. Bidang. Ya, beliau memiliki pundak yang bidang. Ya, yang menunjukkan kegagahan Nabi SAW. Lahu sya'run ila mankibain, dan beliau memiliki rambut yang mana terurai sampai kedua pundak beliau. Wa fi waqtin ila syahmati udzain, dan terkadang di satu waktu rambut Nabi SAW ila sahmati udzunain, ya, sampai di bawah telinga Nabi SAW. Jadi nggak selalu sampai pundak, kadang-kadang dipotong kemudian berada di agak sedikit. Ya, kalau kita lihat agak sedikit ya, seperti ya, kita bisa bayangkan lah orang memiliki rambut muncul sedikit di antara kedua telinga. Wa fi waqtin ila nisfil udhunain, dan di setengah waktu Nabi SAW rambutnya sampai setengah telinga. Ya, enggak di bawah telinga tapi di setengah telinga. Panjangnya ukurannya di bawah setengah daripada telinga beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yafruquna ru'usahum. Dan bahkan diriwayatkan Nabi SAW pernah yasdil itu meluruskan dari rambut beliau. Jadi sisirnya lurus ke belakang.
Wa kanal musyrikuna yafrukuna ru'usahum, sedangkan orang-orang musyrik saat itu mereka membagi di antara rambut mereka. Artinya cara menyisir mereka berbeda dengan cara menyisir Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ya paling tidak suka meniru orang di luar Islam. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, orang yang menyerupai ya, di luar Islam maka orang itu sama. Ya, orang yang menyerupai satu kaum maka dia seperti kaum itu. Jadi Nabi SAW pernah meluruskan atau menyisir rambutnya dengan lurus, sedangkan saat itu orang-orang musyrik membagi ya, atau mereka merombak rambutnya mereka dengan cara menyisir yang berbeda. Wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum. Ya, akhirnya sehingga orang-orang ahlu kitab pun mengikuti. Ya, yaitu mereka meluruskan rambut-rambut mereka ketika mereka menyisir. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma la yu'mar fihi bi syai'. Sehingga menyerupai orang ahli kitab lam yu'mar fihi bi syai'in, yang mana tidak diperintahkan di dalamnya dengan sesuatu. Summa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Sehingga Nabi SAW memisahkan juga daripada bagian rambut Nabi SAW. Jadi dalam riwayat dinyatakan Nabi SAW pernah menyisir ke sebelah kanan. Lalu orang-orang di luar Islam, artinya orang-orang kafir, itu mereka menyisir sebelah kanan. Lalu Rasul SAW memindahkan ke sebelah kiri. Lalu diikuti pula orang-orang ahlu kitab mengikuti menyisir ke sebelah kiri. Akhirnya Nabi SAW menyisir ke belakang. Itu meluruskan sehingga Nabi SAW menyisir rambutnya tidak seperti menyisir orang-orang yang di luar Islam atau di luar Nabi SAW. Wa ma'na sadli syari irsalu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan as-sabalah. Wa ma'na as-sabalah muqaddimul lihyah. Jadi itulah keindahan daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dengan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyisir dan tidak mengikuti cara sisirnya orang-orang kafir saat itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam hasanas sabalah. Wa makna sadri irsaluhu. Adapun makna sadl tadi adalah irsalu. Irsalu itu meluruskan atau menurunkan daripada rambut tersebut. Bahkan diriwayatkan oleh para sahabat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki keindahan as-sabalah, yaitu keindahan dalam merawat daripada jenggot Nabi SAW. Muqaddimul lihyah, bagian depan daripada jenggot Nabi SAW. Wa man hadara minha ala sadr, kemudian bersambunglah jenggot tersebut di antara bulu-bulu sampai ke leher, sampai ke dada Nabi SAW. Ya, bukan hanya rambut saja indah yang dimiliki oleh Nabi, jenggot pun jenggot yang sangat indah. Begitu juga bulu yang menyambung sampai ke dada mulia Nabi SAW. Wa kana Rasulullah SAW kasalihyah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki jenggot yang sangat lebat. Wa kana yu'fi lihyatahu wa ya'khudhu min syaribih. Dan Nabi SAW yu'fi lihyatahu, ya, terkadang ya memegang daripada merapikan daripada jenggot beliau. Wa ya'khudhu min syaribihi, dan mengambil atau merapikan daripada kumisnya baginda Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi SAW sangat mewanti-wanti umatnya jangan sampai memelihara jenggot atau memelihara kumis tapi menyerupai orang-orang di luar Islam. Karena orang-orang dahulu pun sebelum diutusnya baginda Nabi SAW, mereka sudah memelihara jenggot. Orang-orang Yahudi, ya, kalau kita bisa lihat itu jenggotnya kemana-mana gitu ya. Ada yang dipelintir di sini, ada yang pelintir di sini. Ya, mereka memelihara kumis pun, kumisnya panjang sampai menutupi bagian mulut mereka. Makanya Nabi SAW mau wanti-wanti untuk kita. Nah, bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan jujus syawaribu wa akhlikul lihyah khaliful majus. Ya, rapikan kumis kalian. Ya, potong jenggot kalian. Ya, artinya rapikan. Khaliful majus, jangan sampai meniru orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang di luar Islam. Karena hakikatnya mereka tidak membersihkan atau tidak memelihara daripada
kumisnya atau jenggotnya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu para sahabat pun ya mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal sebelumnya mereka itu ya kumisnya kemana-mana, sampai menutupi bagian mulut atau bibir bagian atas. Makanya sebagian ulama menyatakan haram. Haram orang yang memanjangkan kumisnya sehingga menutupi bagian syafatul humroh, yaitu bagian bibir atas. Kalau seandainya ada ya kumis yang panjang, potong. Ketika minum, kalau seandainya minumnya tersebut kumisnya ikut, ya ini haram. Sebagian ulama menyatakan, karena seperti orang-orang majusi. Ini nanti kumisnya ngikutin Pak Raden gitu ya, tebel gitu ya. Ada orang yang hobi dengan kumisnya itu ya. Padahal kumis itu ya bagus, sunnah. Nabi SAW pun ada kumis tapi dipotong, dirapikan. Begitu juga dengan jenggot. Wa kana yufi lihyatahu wa ya'khudhu min syari wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min lihyatihi syarifah min ardihi wa tuliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ya'khudhu min lihyatihi syarifah. Ya, makna ya'khudhu di sini adalah mengambil atau ya memotong, merapikan daripada jenggotnya yang mulia. Ya, min irdiha wa tuliha. Dari lebarnya pun juga enggak sampai ke sini-sini, enggak, dirapikan. Ya enggak seperti orang-orang di luar Islam. Kalau kita lihat wah brewok rame gitu ya. Orang-orang yang mana di barat itu ya jenggotnya sampai berantakan banget ya. Begitu juga Nabi SAW merawat daripada tumbuh atau panjangnya jenggot Nabi SAW. Enggak terlalu panjang sampai ke bawah-bawah ya, kayak dukun, kayak peramal itu enggak. Atau kayak yang kita lihat-lihat di TV itu ya, jenggotnya sampai, malah bahkan ya, sekarang ada kontes jenggot itu ya, ada yang punya 1 meter, ada yang punya 2 meter. Nah, itu semua adalah di luar ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu memotong, bahkan dinyatakan Nabi SAW ya memanjangkan tetapi tidak seperti panjangnya umumnya orang di luar Islam. Yaitu di kita mazhab Syafi'i merapikan jenggot, dirapikan. Ya, kalau mazhab Maliki nanti beda lagi kan, itu memanjangkan, disunnahkan, ya memanjangkan melebihi daripada satu genggaman. Ya, kalau kita di mazhab Syafi'i ya minimal 1 genggam ya, kalau seandainya lebih itu dipotong. Ya, kita minimalkanlah ya jenggot yang kita pelihara itu sesuai dengan wajah kita. Ya, panjang-panjang nggak sesuai, wajah kecil, jenggot gede ya nggak lucu. Ya, muka biasa-biasa, jenggotnya lebut gitu, ya nggak enak lihatnya. Ya, begitu juga kumisan tebel gitu kan. Ya, karena kumisan adalah ya sunnah Nabi SAW. Tapi harus dipelihara, jangan sampai apa yang kita miliki, ya baik itu rambut, ya kumis ataupun jenggot, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru tasriha lihyati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sering ya, banyak dalam kehidupan beliau sehari-hari tasriha lihyatihi. Ya. Apa istilah tasriha itu? Ya meratakan daripada jenggotnya menggunakan tangan. Ya, diulur-ulur gitu kan. Ya, kalau kita lihat orang ulama-ulama itu gini ya jenggot itu kadang-kadang pakai minyak wangi, ya, tasrih itu dirapikan gitu, nggak acak-acakan. Nah itu yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat para habaib, para kiai-kiai yang punya jenggot itu kan kadang mainin gitu ya, jenggotnya ya, tapi yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot gak usah ikut-ikutan kayak gini gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa kana SAW la yufariqu siwakuhu wala mistu wala yanzuru fil mir'ati idza sarraha lihyatahu. Dan Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah meninggalkan siwaknya, wala mistu, dan tidak pernah meninggalkan daripada sisirnya, karena itu selalu digunakan oleh Nabi SAW. Kalau kita kadang-kadang ya siwak ketinggalan gitu ya, HP-nya nggak pernah ketinggalan, dompetnya nggak pernah ketinggalan, ya fulusnya nggak pernah ketinggalan. Kalau siwak ya kadang-kadang naroknya juga lupa gitu ya, beli sekali hilang nggak beli lagi. Ya, kadang-kadang nunggu yang pulang umroh, ya, kadang-kadang lupa yang umroh nggak belinya nggak banyak gitu, akhirnya nggak kebagian. Ya, nah ini Nabi SAW tidak pernah meninggalkan siwak dan tidak pernah meninggalkan sisir. Ya, maka hukumnya membawa sisir itu sunnah,
Membawa sisir itu sunnah kalau kita keluar bepergian. Sisir dengan kacanya sunnah. Ya, sisir dengan kaca. Jangan bawa sisir doang, nanti ngacanya di mobil orang, di motor orang, repot jadi. Ya. Minimal kita bawa sisir dan bawa kaca. Dan itu sesuatu ya bukan yang ya ada orang bilang norak gitu ya. Enggak. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun ya kalau perempuan biasanya di tasnya itu macam-macam, ada sisir, make up ya. Nah, ada bedak ini, kaca berbagai macam. Nah, begitu juga laki-laki. Ya, membawa sisir, membawa kaca ketika dia bepergian, artinya bepergian agak jauh lah. Ya, kalau cuman ke depan jalan doang bawa sisir ngapain? Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa kana yanzuru fil mir'ati idza sarraha lihyatahu. Dan Nabi SAW diriwayatkan beliau selalu melihat ke depan kaca atau ke cermin apabila beliau merapikan daripada jenggotnya beliau. Jadi Nabi SAW suka berkaca juga. Ya, Nabi SAW pun berkaca ketika menyisir pun berkaca. Nabi SAW pun berkaca ketika merapikan daripada jenggotnya. Ya, merapikan daripada jenggot atau janggut Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ihtamma aktsara min masil lihyati. Dan Nabi SAW diriwayatkan apabila ihtamma ini menginginkan suatu atau Nabi SAW berkehendak dengan sesuatu, aktsara min masil lihyatihi. Jadi ada keinginan ya. Ihtamma itu ya suatu keperluan yang mendesak yang diinginkan oleh Nabi SAW. Aktsara min maksi lihyati. Nabi sering pegang jenggotnya. Jadi sahabat itu kalau Rasul SAW lagi megang pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma la akhadha lihyatu bi yadi yanzuru fiha. Tetapi Nabi SAW apabila lagi gelisah, artinya bukan Nabi ini selalu gelisah ya. Tamma itu ya dalam keadaan bingung dalam menentukan apa yang harus dilakukan, Nabi SAW itu ya, megang-megang jenggotnya lalu dilihat. Nah, gitu. Itu yang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat tuh tahu, Nabi lagi memikirkan suatu, lagi ya agak sedikit gelisah dalam menentukan apa yang harus dilakukan. Ini terkadang ya terjadinya ketika terjadi peperangan. Apakah peperangan itu dipimpin Nabi atau tidak dipimpin oleh Nabi? Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam idza tawadda'a khallala lihyatahu bil ma'. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya inilah bagian daripada kehidupan Nabi SAW. Jadi ada istilah orang juga yang punya jenggot kadang-kadang ya, cuman terkadang manusia itu berbeda. Ya, berbagai macam problema sehingga ya terkadang yang dipegang itu macam-macam. Kalau Nabi itu megang jenggot, kalau lagi bingung, lagi ini, lagi ada masalah itu megang jenggot. Kalau kita ada yang megang kening gitu ya, ada yang megang dengkul gitu ya, ada yang wah macam-macam lah. Ada yang sambil ini, sambil itu, macam-macam. Ya, ada yang sambil gigitin kuku gitu ya. Ya, sambil gini, lagi bingung gitu, lagi mau nyari duit kemana nih, bingung mau cari pinjaman kemana gitu ya. Itu umumnya manusia, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu ghallala lihyatahu bil ma', maka beliau menyela-nyela di antara janggutnya dengan air. Nah, ini menjadi syariat dalam mazhab Syafi'i. Yang punya jenggot lebat itu dia wajib menyela-nyela ketika dia membasuh mukanya. Ketika jenggot tersebut menutupi bagian kulit yang tidak terlihat warna kulit wajahnya, yang punya jenggot itu dia harus menyela-nyela. Itu hukumnya wajib. Tapi ketika ada ya jenggotnya jarang-jarang ya dia ya hanya diusap saja, nah itu sudah mencukupi dalam basuhan mukanya ketika berwudu. Khallala lihyatahu bil ma'. Nabi SAW mencontohkan apabila berwudu hendaknya menyela-nyela bagian janggut yang tebal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuktharu dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukatsiru ittikhadzal kina'. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering atau banyak memberikan minyak ra'sihi untuk kepalanya Nabi SAW wa tasriha lihyatihi, dan merapikan
atau menyisir daripada jenggotnya beliau atau janggutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering, ya, jadi rambut dikasih minyak. Adapun minyak itu ya terkadang minyak zaitun. Ya, begitu juga jenggotnya diminyaki biar rapi. Wa yuksiru ittikhadal kina, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kina hirqatun tudau ala ra'si. Ya, satu potong atau secarik kain yang diletakkan di atas kepala. Hina isti'malid duhni litakiyal imamam wa thiyab. Nah, itu untuk digunakan ketika beliau memberikan minyak ke atas rambutnya atau kepalanya untuk menjaga, ya, imamah dan pakaian jangan sampai terkena minyak. Jadi Nabi SAW itu kalau lagi minyakan rambutnya diminyak, karena iddihan adalah sunnah Nabi SAW. Ya, luluran pakai minyak itu sunnah. Nabi SAW itu terkadang lagi musim panas itu beliau ya mengambil minyak kemudian beliau lulurkan ke tubuhnya. Itu sunnah. Ya, makanya kita di rumah siapkan minyak. Ya, minimal minyak minyak zaitun. Ya, jangan minyak gosok. Ya, minyak gosok buat ngurut. Nah, ini minyak yang digunakan memang untuk Untuk melembabkan daripada kulit. Ya, kalau perempuan beda lagi. Lotion itu pakaian perempuan itu untuk mempercantik. Ini minyak yang digunakan, yang selalu digunakan oleh Nabi SAW, pakai minyak rambut. Ya, minyak rambut. Kemudian Nabi SAW menutup bagian kepalanya menggunakan kain supaya minyak itu tidak terkena imamahnya beliau atau tidak terkena daripada pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iddahana sabba fi rahatihil yusra, dan Nabi SAW apabila memakai minyak maka beliau menuangkan fi rahatihi, di telapak tangan kirinya. Fa bada'a bihajibain, ya, beliau memulai dari hajib, ya, bagian alis, ya, diminyakan. Summa ainahu, ya, kemudian bagian mata, bulu mata bagian mata itu dikasih minyak juga. Kemudian tsumma ra'sihi, kemudian rambut. Nah, itu sunnah Nabi SAW. Ya, tetes minyak sedikit, ya, kemudian usapkan bagian alis, habis itu ya, bagian mata, yaitu bagian bulu mata ini, kemudian rambut. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memakai minyak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum min tuhuri idza itatahhara. Ya, kalau seandainya minyak wangi juga enggak jadi masalah. Ya, kita dapat minyak wangi, kita tetesin minyak wangi supaya minyakan, ya, minyak wangi sedikit enggak jadi masalah. Yang penting kita mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tahurihi idza tatahhara. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, beliau senang, ya, melakukan at-tayammuna, yaitu memakai bagian sebelah kanan fi tahurihi idza tatahhara, dalam beliau bersuci, ketika beliau bersuci, wa fi tarajjuli idza tarajjala, atau membasuh tarajjuli idza tarajjala, wa fi inti'ali idzan ta'ala wa fi syani kulli. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setiap menggunakan sesuatu maka beliau mendahulukan sebelah kanan, khususnya dalam bersuci, ya, cuci tangan, ya, kanan dulu, ya, telinga sebelah kanan, cuci kaki sebelah kanan dulu, barulah sebelah kiri. Jadi al-yamin, sebelah kanan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Begitu juga keluar rumah, kaki kanan, ya. Masuk masjid kaki kanan, ya. Jadi tempat-tempat atau berjalannya Nabi SAW mendahulukan yang sebelah kanan. Wa finti alihi idza inta'al, dan ketika beliau memakai sendal, ya, memakai sendal itu sunnah memakai sebelah kanan dulu barulah sebelah kiri. Kadang-kadang kita kebalik, ngelepasin sendal sebelah kanan, pas pakai sebelah kiri. Ya, begitu juga waktu kita memakai baju, itu yang disunnahkan Nabi SAW. Kalau kita pakai baju itu masukin, ya, tangannya itu sebelah kanan dulu barulah sebelah kiri. Kalau melepas baju sebelah kiri dulu baru sebelah kanan. Itu yang sunnah dilakukan Nabi SAW. Karena orang yang selalu memulai sebelah kanan
untuk segala kebaikan ibadah, maka di situ dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa fi sya'nihi kulli, dan untuk urusan apapun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mulai dengan kanan. Makan, minum, itu selalu dimulai dengan tangan kanan. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi. Adapun tangan sebelah kiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan tangan sebelah kiri ini untuk ketika masuk dalam kamar mandi, untuk cebok. Baik itu buang air kecil, buang air besar. Rasul SAW menggunakan tangan kiri. Wa makana min adza, dan apapun dari kotoran-kotoran yang diambil, maka Nabi SAW menggunakan daripada tangan kiri. Jadi tangan kiri ini buat yang kotor-kotor, untuk membersihkan yang kotor-kotor. Sedangkan tangan kanan adalah yang untuk baik-baik. Kadang-kadang ya kita ini suka kebalik gitu ya. Kalau seandainya suka kebalik, ya kita mulai lagi. Kita ulang lagi untuk menggunakan sebelah kanan. Contoh, kita masuk masjid, harusnya sebelah kanan, ternyata kita sadar kita masuk itu sebelah kiri, usahakan kita mundur. Kita mundur, terus kita masuk lagi gunakan kaki kanan. Begitu juga kita keluar masjid. Kalau seandainya tanpa sengaja kita keluar masjid menggunakan kaki kanan, kita mundur lagi, nggak apa-apa, kita keluar masjid kaki kiri. Begitu juga dalam kamar mandi. Masuk kamar mandi, kalau tanpa sengaja kita masuk kanan, keluar lagi. Keluar lagi, usahakan masuk ke kamar mandi itu kaki kiri. Nah, inilah praktek sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Jangan ini jadi kebiasaan. Masuk kamar mandi kaki kanan itu udah padahal kita udah tahu fadilahnya, sudah tahu keutamaannya. Jadi setiap sesuatu yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW itu harus dibiasakan, harus dibiasakan dari sekarang. Wa kana wa idza nama wattaja'a ala jambihi al-ayman mustaqbilal qiblah. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan apabila beliau tidur, memiringkan badan beliau ala jambihi al-ayman, itu menghadap sebelah kanan, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Jadi posisinya kepala di sini, kaki di sini, ngadap kiblat, miring. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Karena tidur miring kanan menghadap kiblat adalah sunnah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun udah di ini. Nah, kalau seandainya kita kebalikannya, tidur dari sebelah kiri, karena posisi lambung sebelah kiri itu yang mengakibatkan penyakit. Kadang-kadang bangun tidur itu sakit badan, sakit ini, sakit itu. Karena apa? Tidurnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Usahakan tidur kita itu menghadap kiblat. Oh, posisi kasur rumah ana beda, ngadapnya kiri, ente putar kasurnya. Gampang, pindah. Lemari pindahin sini, kasur ente geser. Bagaimana posisi tidur ente di atas ranjang, di atas kasur itu sesuai menghadap kiblat, sehingga tidurnya ente menghadap sebelah kanan. Istri ngadap sebelah kiri, mungkin ngambek dianya. Mungkin ngambek. Nanti sebelah kanan. Sunnah kita ajarkan bahwasanya tidur menghadap sebelah kanan adalah sunnah yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li aklihi wa syurbihi wa wudu'ihi wa thiyabihi wa akhdhi wa ata'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan sebelah kanan li aklihi untuk makan, untuk minum, wa wudu'ihi untuk wudu, mengambil sebelah kanan dahulu, wa thiyabihi, begitu juga cara memakai pakaian, dimulailah dari sebelah wa akhdhihi wa ata'ihi. Baik Nabi SAW memberikan sesuatu, maka Nabi memberikan dengan tangan. Begitu juga menerima sesuatu pun menerima dengan tangan kanan. Nah, kita usahakan ikut cara Nabi SAW. Begitu juga anak kita yang di rumah, istri kita yang di rumah, kalau kita kasih sesuatu usahakan tangan kanan yang nongol. Kalau seandainya tangan kiri, jangan dulu. Atau anak kita, ada teman kita, saudara kita datang ke rumah, anak kita dikasih fulus, dikasih duit. Biasanya anak-anak ini biasanya tangan kanan megang makanan, tangan kiri minta duit. Usahakan kita pegang dulu makanannya. Kita suruh dia menyodorkan tangan kanannya untuk menerima pemberian dari saudara kita, atau ada tamu ke rumah kita ngasih hadiah untuk anak kita. Jadi dari biasa. Dibiasakan dari kecil untuk memulai dengan sebelah washimalahu lima siwa dzalik.
Dan adapun tangan sebelah kiri atau bagian sebelah kiri yaitu untuk yang lainnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala qala kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau berkata, sungguh aku telah usarrih wa uhsin, merapikan daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana haid, dan aku sedang dalam keadaan haid. Nah ini ya mesrahnya istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambutnya Nabi itu disisir oleh istrinya. Kalau kita ya kapan? Dari sejak menikah pernahkah istri kita menyisir rambut kita? Ini romantis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah itu merapikan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat itu antara kedekatan, kecintaan daripada Sayyidah Aisyah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang zaman sekarang ya lain lagi, beda. Yang dirapikan dompet. Yang dirapikan dompet. Iya, dilihat ada duitnya enggak gitu ya. Yang dirapikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan suami tadi. Harusnya ya seorang istri itu menyiapkan semua pakaiannya, ya pakaian sucinya, pakaian sholatnya, sarungnya, baju kokonya, pecinya, harus. Itu adalah kewajiban seorang istri. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan suami. Sebaliknya seorang suami pun memperhatikan daripada istri-istrinya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarajjulu ghibban aihina ba'da hin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu ghibban aihinan ba'da hin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambutnya. Yatarajjal itu ya menyisir rambut, jarang-jarang, hina ba'dahin, artinya nggak terlalu sering menyisir rambut tiap hari disisir-sisir terus. Jadi hina ba'dahin, jadi setelah mandi, setelah bersuci, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan daripada rambutnya. Wa kana sayyibuhu sallallahu alaihi wasallam fi ra'si wal lihyati syai'an qalilah, dan adapun uban atau rambut putih yang berada di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga berada di jenggot atau di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an qalilah, hanya terdapat sedikit. Nahwa sab'a asyratan sya'ratan, bahkan diriwayatkan tidak lebih dari 20, itu jumlahnya 17 helai rambut yang memutih. Diriwayatkan di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan para ulama sejarah meriwayatkan daripada perkataan sahabat-sahabat, tidaklah uban yang berada di rambut Nabi Muhammad SAW hanya keindahan. Jadi uban ataupun rambut putih yang ada di rambut Nabi SAW itu malah bikin indah daripada rambut Nabi Muhammad SAW. Bukan satu kejelekan, bukan satu aib, bukan. Beda dengan kita. Inilah yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ubanan udah lain ceritanya. Istri aja udah kadang-kadang ngomongnya lain juga ya, udah tua loh ya. Kalau seandainya rambut sudah ubanan, dan orang yang beruban itu ya udah tampak beda. Tapi tidak berlaku untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengurangi keindahan, tidak mengurangi kesempurnaan Nabi Muhammad ketika rambut putih muncul di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 17 helai. Rambut dan jenggot itu ubannya cuma 17. Kalau kita ya repot ngitungnya, udah kebanyakan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah ghasyibta qala sayyabtani hud. Sayyidina Abu Bakar ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya sudah memutih beruban, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah ghasyibta, engkau telah beruban ya Rasulullah. Qala, maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyabtani hud wal waqi'a wal mursalatu wa amma yatasaalu. Yang membuatku ada tumbuh uban, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan alasan ubannya atau rambutnya memutih itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan atau turun ayat surat Hud. Yang mana surat Hud ini luar biasa, surat di dalam Al-Qur'an
yang menceritakan bagaimana tentang kehidupan Nabi Allah Hud alaihissalam. Wal waqi'ah, begitu juga suratul waqi'ah. Wal mursalatu, ya, surat al mursalat. Wa amma yatasaalun. Wa idza syamsu kuwirat. Listimalihi hadhihi suwar. Ulama-ulama sejarah menyatakan kenapa? Di antara surat-surat ini banyak mengandung ala bayani ahwalil qiyamah, bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan-keadaan di akhir zaman, tepatnya waktu kiamat. Mimma yujibu khaufahu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajib untuk ditakutkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memikirkan umatnya nanti di akhir zaman bagaimana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang berkaitan dengan kehidupan nanti di akhir zaman dan datangnya hari kiamat, yang mana umatnya banyak berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketakutan inilah yang membuat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam putih. Bukan termakan usia yang tua, bukan. Karena Nabi SAW tumbuhnya ubannya beliau atas pertanyaan Sayyidina Abu Bakar dijawab itu karena ayat-ayat inilah, surat-surat inilah yang mana di dalamnya Allah ceritakan tentang keadaan hari kiamat, hancurnya hari kiamat. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti fitnah Dajjal, mereka mengikuti kehancuran-kehancuran, sehingga itu menjadi beban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ditanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hal khataba Rasulullah. Jadi ada sahabat bertanya dengan sahabat Abu Hurairah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecat rambutnya? Maka dijawab oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak. Ada ulama-ulama hadis lain yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecat rambut. Tapi di sini diriwayatkan Abu Hurairah menjawab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengecat daripada atau mewarnai rambut yang putih. Wa an Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik maghduban. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dia menyatakan aku melihat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat sahabat Anas bin Malik maghduban, dalam keadaan dicat atau diwarnai. Wa fi sahihaini min turuqi katsira, tetapi di sini dijelaskan di dalam kitab Bukhari dan Muslim min turuqi katsira, dari jalan sanad rawi-perawi yang banyak, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghthib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarnai rambut. Ini yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Walam yablugh syaibuhu aw awan al-khitab. Tidak sampai daripada ubannya atau rambut yang putih itu diwarnai atau dicat. Wa inna ma hadaba man kana indahu syai'un min syarihi ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam yakuna abqalahu. Dan adapun dicatnya man kana indahu syai'un min syari, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang menyimpan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sya'rihi ba'da wafatihi, setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna abqalahu, agar abqalahu itu maksudnya mereka menyimpan masih rambut hitamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengecat rambut, tetapi rambut yang ditinggalkan. Jadi ada sahabat-sahabat banyak yang mana mereka mengambil potongan rambut-rambut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambut, diambil oleh mereka. Bahkan diantaranya sahabat kita kenal Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu seorang pejuang. Kalau perang itu nggak pernah kalah, karena beliau menyimpan itu bagian helai daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya Nabi Muhammad terus memanjang hidup bahkan sampai sekarang. Bahkan di museum itu tapi sekarang banyak palsunya juga yang dipamer-pamerkan orang ini, wallahu a'lam keasliannya, wallahu a'lam. Hakikatnya orang yang memiliki rambut Nabi SAW adalah orang-orang hebat, orang-orang mulia. Biasanya ulama yang punya hubungan dengan ulama-ulama lagi. Karena rambut Nabi SAW itu turun temurun
ya, diwariskan oleh dari zaman sahabat ke keluarganya sampai sekarang, yang mana mereka menyimpan bagian daripada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali di sini, rambut Nabi yang dicat itu adalah rambut yang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dihitamkan, ya, diawetkan, seakan-akan diawetkan. Padahal rambut Nabi SAW adalah hebat, ya, rambut itu terus memanjang, ya, rambut Nabi SAW tidak, walaupun terpisah daripada jasadnya Nabi SAW, tapi rambut itu, ya, tetap utuh, ya, sampai hari kiamat, bahwasanya rambut adalah mukjizat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi sahihain aidan wa sunani Abi Dawud an Abi Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusaffiru lihyatahu bil warsi wal ja'faran. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dan juga dalam kitab Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusaffiru, menguningkan, lihyatahu, janggut beliau, bil warasi. Warasi ini sebagian dinyatakan kuning. Kuning di sini yang diambil dari pohon pacar. Istilahnya apa namanya? Dedaunan yang ketika ditumbuk nanti mengandung mengandung apa namanya? Dipacari gitu istilahnya. Kalau bahasanya kita kan dikuningin itu dipacari. Ada yang sebagian menyatakan dari kunyit. Kuningnya kunyit itu, yang diwarnakan sehingga menempel di janggutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ja'faron, begitu juga minyak ja'faron. Jadi dalam riwayat jenggot Nabi itu diwarnai. Di apa namanya? Kalau sekarang ini ada pacar henna itu ya. Kalau kita kan bahasanya dipacari gitu ya. Dikuningkan atau diwarna merahkan, itu adalah janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu hukumnya sunnah. Ya, makanya kita lihat ulama-ulama di luar itu yang hebat-hebat itu mereka mewarnai janggutnya mereka. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an qatada qala qultu li Anas bin Malik hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dzalik inna ma kana syai'an fi sudghi walakin Abu Bakar radhiyallahu anhu hadaba bil hina wal katam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh sahabat Qatadah, Gala berkata, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada sahabat Anas bin Malik, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecat rambutnya? Gala lam yablugh dzalik. Maka dijawab oleh sahabat Anas bin Malik, tidak sampai segitu. Inna makana syai'an fi sudghai, dinyatakan hanya sebagian sedikit rambut yang menjulur di antara kedua telinga baginda Nabi SAW. Itu hanya menguning dengan sendirinya. Walakin, akan tetapi kata sahabat Anas bin Malik, Sayyidina Abu Bakar Siddiq hadaba bil hina, mengecat rambutnya dengan hina. Artinya di sini menguningkan rambut, bukan hitam. Apakah Nabi SAW itu menguningkan atau mengecat daripada rambutnya untuk menutupi bagian uban-ubannya? Enggak. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar lah yang mengecat rambutnya atau mewarnai rambutnya dengan warna kuning wal katam. Katam ini agak kemerah-merahan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi yang jelas hukum daripada mewarnai rambut selain hitam boleh. Dengan arti menutupi daripada uban-uban. Tapi kalau seandainya warna hitam itu enggak. Jadi sahabat-sahabat masih mempertanyakan apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya pernah menguningkan atau mewarnai daripada rambutnya. Dalam riwayat di sini dinyatakan nggak sampai mewarnai rambut, tapi yang mewarnai rambut adalah sahabat sahabat Abu Bakar Siddiq. Wal katmu nazbatun fihi humrah. Al-katam adalah tumbuhan yang mana di situ mengandung warna merah. Qala wa qala Nawawi al-Mukhtaru annahu sabaqahu fi waqti wa tarakahu fi mu'dhamil awqat fa abar kullun bima ra'a wa huwa shadiq. Berkata Imam Nawawi menyatakan al-Mukhtar annahu sabaqahu fi waqt wa tarakahu fi mu'dhamil awqat fa akhbara kullun bima ra'a wa huwa shadiq. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taghyiri sya'ri mukhalafan lil 'ajim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merubah rambut. Merubah rambut artinya kita punya aturan rambut sendiri. Jangan sampai kita mukhalafan lil 'ajim. Untuk tidak menyerupai orang-orang ajam, artinya tidak menyerupai orang-orang di luar Islam.
Jangan sampai ya, tadi yang anak katakan tadi, jangan sampai rambut itu cepak, rambut itu gimana bentuknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat itu pun Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk merubah rambut mereka tidak sama seperti orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu. Bahkan Shallallahu Alaihi Wasallam yatanawwaru fi kulli syarr wa yukallimu azfarahu fi kulli 15 yawman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan yatanawwar fi kulli syahrin, maknanya yastamilun nura li idati sya'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan itu merapikan rambut, memotong rambut, memangkas rambut. Fi kulli syahr, dalam setiap bulan. Wa yukallimu azfarahu fi kulli 15 yawman, dan memotong kuku-kuku beliau fi kulli 15 yawman, setiap 15 hari. Atau 2 minggu sekali, atau 2 minggu sekali. Yukallimu azfarahu, ini dalam riwayat hadis. Dalam riwayat hadis yang lain setiap hari Senin yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di hari Kamis atau di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong di antara kuku-kuku beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ittala bin nura wal ya'anatu wa farjahu bi yadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak memangkas rambut-rambut atau sesudah memangkas rambut, maka beliau wal ya'anatahu, beliau melanjutkan untuk memotong bagian rambut di sekitar kemaluan. Wa farjahu bi yadi, dan sekitar kemaluan biadi, dengan tangan beliau. Tidak memerintahkan orang lain, tapi Nabi sendiri yang memotong, karena membersihkan bagian bulu-bulu di sekitar kemaluan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khamsu minal fitrah, khamsu minal fitrah, termasuk 5 bagian daripada kesucian. Karena bahkan direwetkan orang yang membiarkan rambut-rambut atau bulu-bulu di sekitar kemaluan melebihi 40 hari, maka setan akan menghinggapi sehingga maksiat terus. Bahkan setiap minggu kita harus merapikan bagian itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya rambut bagian luar, tapi bagian dalam kita tidak potong. Begitu juga di bagian ketiak. Rambut-rambutnya bagian ketiak, bulu-bulu di ketiaknya juga harus dipotong. Karena semakin panjang semakin mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lagi Jumatan inti sholat, sebelah inti terganggu dengan bau ketek inti, dosa inti haram. Orang nggak khusyuk sholatnya gara-gara bau ketek inti, itu haram, dosa loh. Mengganggu orang dalam beribadah itu hukumnya haram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza talaba bi aurati fatallaha bin nura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ittalah yaitu memangkas rambut, waja'a bi aurati, maka memangkas bagian daripada auratnya, fatallaha bin nura. Nura adalah alat yang digunakan untuk memangkas wasaira jasad jadi ahlu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukallimu azfarahu wa yuqassu saribahu yaumal jum'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kuku, merapikan kumis yaumal jum'ah, di hari khususnya di hari Jumat, qabla ayyaruha ila shalah, sebelum menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kita mau sholat Jumat itu bersih-bersih dulu, mandi sunnah Jumat, bersihkan semua apa yang harus dibersihkan, potong kuku. Potong kuku juga mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari telunjuk sebelah kanan sampai kelingking sebelah kanan, kemudian dilanjutkan lagi dari kelingking sebelah kiri sampai ke jempol sebelah kiri, dan jempol sebelah kanan yang terakhir dipotong. Kalau motong kuku tangan, ikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, potongnya telunjuk dulu. Habis telunjuk ini kemudian kelingking atau jari manis sebelah kanan, kemudian tangan kiri dimulai dari sebelah kelingking atau jari manis daripada jari kiri sampai ke jempol sebelah kiri. Jempol sebelah kanan terakhir yang dipotong. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jari kaki dari mana? Jari kaki dari jari manis sebelah kanan sampai ke sebelah kiri. Rata dari sebelah jari manis sebelah kanan sampai ke ujung terakhirnya jari manis sebelah kiri. Itu kalau seandainya jari kuku kaki gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidabni sya'ri wal azfar. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan memerintahkan
kepada sahabat keluarganya untuk mengubur rambut yang dipotong atau kuku yang dipotong. Nah, habis potong rambut, ente potongnya di mana? Di salon, ambil tuh rambut, bawa pulang ke rumah. Jangan ente biarkan, ambil, nggak masalah. Nah, karena itu hukumnya sunnah. Tapi kalau lagi ya belanja repot bawa rambut gitu ya. Ya udah biarkanlah. Nanti dikubur kalau memang tukang salonnya mau ngubur. Kalau dijual gimana? Dijadiin rambut lagi gimana? Bahkan dari rambut ini orang bisa berbuat jahat ya. Sisa rambut yang dibiar khususnya perempuan. Alangkah bagusnya seorang perempuan ketika memotong rambut atau laki-laki, sisa rambut itu ambil dan kubur. Jangan dibakar, dikubur karena itu perintah Nabi SAW. Begitu juga kuku. Kuku yang kita potong itu kita kumpulkan. Habis kita kumpulkan kita tanam atau kita taruh di tanah supaya dia nanti ya masuk sendiri gitu ya. Nggak perlu gali-gali dulu. Atau kita mau gali juga nggak jadi masalah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gali kecil aja. Masukin kuku lalu dikubur. Karena kuku adalah bagian daripada anggota tubuh. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jangan sebaliknya kuku itu diaur-aurkan kemana gitu ya. Kadang-kadang ya kukunya hilang, kukunya pendek. Mana kukunya masuk ke dalam perut ya digigitin terus. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidabni. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan habis gunting kuku kita cuci tangan. Itu sunnah. Habis potong kuku itu kita cuci. Tangan kita cuci, kaki kita cuci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidabni syabatul asya'i minal insan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur 7 perkara daripada manusia yang terlepas dari tubuhnya. Pertama rambut, asy'ar. Wadhufur, kemudian kuku. Wadamu, kemudian ketiga darah. Darah yang keluar. Mungkin ya berdarah, mimisan atau muntah darah. Ketika darah itu bisa dikumpulkan maka darah itu dikuburkan. Ketika darah itu tidak bisa dikumpulkan ya dibersihkan, disiram. Pertama rambut, kemudian kuku, kemudian darah, wal hidhah. Kemudian darah hirqatul hid. Nah ini kadang-kadang hidhah ini adalah pembungkus atau kain yang digunakan untuk meresap atau menambal daripada darah haid yang keluar dari perempuan. Pembalut tadi, pembalut sekarang dibuang ke kotak sampah, dibuang kemana-mana gitu ya. Padahal yang dianjurkan Nabi SAW ya darah itu harus dikubur. Cuman repot kadang-kadang ya. Karena nggak terbiasa dengan sunnah Nabi SAW. Biasakan perempuan-perempuan kita di rumah itu membuang pembalut mereka yang ada darahnya tadi, buanglah di tempat yang mana di situ bisa dikubur. Digali, dikubur. Wasinnu, begitu juga dengan gigi. Gigi yang terpotong tanam. Ini nanti ngikutin peribahasa orang ya. Kalau gigi patah di bawah lempar ke atas, kalau gigi patah di atas lempar ke bawah. Nggak tahu aturan dari mana itu ya. Wallahu a'lam. Mau dialungkan seluruh genteng gitu, tang gitu ya. Karena giginya patah yang bawah. Tapi kalau giginya patah yang atas, kayak gitu ya. Dilemparkan ke bawah. Padahal Nabi SAW ya dikubur. Dikubur. Ini kadang-kadang malah disimpan. Giginya umur 20 tahun gitu dijadikan pusaka. Wallahu a'lam. Mungkin mau dijadikan jimat nanti giginya. Ini yang dianjurkan Nabi adalah begitu lepas kemudian dikuburkan. Wal alaqah, begitu juga alaqah. Alaqah adalah perempuan yang keguguran, mengeluarkan segumpal daging atau segumpal darah. Yang keguguran atau yang dikiret gitu ya. Yang nggak sehat bayinya atau wafat sebelum masanya itu disunnahkan untuk dimakamkan atau untuk dikuburkan. Langsung dikuburkan atau dengan menggunakan kain gitu ya, dibungkus, ndak disolatin, nggak dimandikan. Tapi hanya dibersihkan. Kalau darah dibersihkan malah cair lah ini kan. Kalau dia berbentuk daging itu hanya dikubur. Wal masima, begitu juga masima. Masima itu ari-ari
pembungkus bayi dalam rahim itu apa namanya? Bali. Nah, itu bali juga disunahkan untuk dikuburkan, dicuci dulu, dibersihkan, dihilangkan darahnya, atau langsung juga nggak jadi masalah. Ya, bungkus ya dengan kain, kemudian gali tanah kita kuburkan. Kalau seandainya rumah kita nggak ada tanah, minimal numpang lah rumah mitoha gitu ya, rumah saudara, numpang nguburin bali tadi. Ya, adapun caranya berbagai macam itu maka hanya kebiasaan. Ya, habis dikuburin aja udah biasa, nggak jadi masalah. Ada yang kalau di luar itu berbagai macam, ya orang Jawa kayak gini, orang Betawi kayak gini. Waktu dulu kita di Bekasi dulu gitu beda. Ya, habis bali itu dimakamkan nanti ditaruh ember, dikasih lampu. Wallah alam tujuannya. Mungkin ya khawatir nanti ada binatang buas menggali lalu memakan daripada balinya tadi. Ada yang ditaruh bawang gitu ya, macam-macam. Ada yang ditutupin gitu. Ya, ada yang macam-macam lah. Ya, itu adalah bagian daripada adat istiadat. Yang jelas sunnahnya adalah dimakamkan atau dikuburkan. Dan yang terakhir wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliku wa atafa bi ashabu fama yuridu an ta'u syaratun illa fi yadi rajulin. Dan diriwayatkan oleh sahabat Anas, beliau berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahlikuhu. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunting atau membawa gunting yang digunakan untuk menggunting rambut. Wa atafa bihi ashabuhu, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling di antara sahabatnya, fama yuriduna an taqa asyaratun illa fi yadi rajulin. Ya, maka tidaklah menginginkan daripada sahabat-sahabat tadi kecuali meletakkan rambut tadi fi yadi rajulin, kecuali di tangannya satu laki-laki. Artinya mereka mendapat kebahagiaan semua daripada potongan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat itu kumpul, mereka nggak berebut, tapi mereka dibagikan. Masing-masing mereka memiliki rambut daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipotong, karena bagian tubuh yang mana bisa dimiliki oleh para sahabat hanya rambut. Ya. Adapun yang dimiliki oleh para sahabat diantaranya juga darah, seperti yang kita pernah bahas kemarin. Ya, ada sahabat ya Rasulullah SAW habis terkena panah mengucur darahnya, Rasulullah suruh buang atau suruh dikubur, itu diminum. Ya, diminum oleh sahabat. Ya, Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya tubuhmu tidak bakal disentuh oleh api neraka. Adapun bagian yang terlepas dari tubuh Nabi SAW hanya rambut. Ya. Adakah sahabat menyimpan kuku Nabi? Enggak, karena kukunya Nabi langsung ditanam. Hanya rambut. Ya, rambut itu ya ada sebagian yang ditanam, tapi ada sebagian yang dibagikan. Ya, mereka semua menyimpan daripada rambut-rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehebatan rambut Nabi Muhammad ya tidak termakan usia. Ya, tumbuh memanjang. Ya, enggak banyak yang dibagikan, hanya beberapa helai, tapi rambut itu bisa banyak sampai di akhir zaman orang kebagian terus, panjang lagi potong lagi, panjang lagi potong lagi. Ya, itu hebatnya daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslur rabi' wallahu a'lam bi. Mudah-mudahan kita memahami apa yang ada di dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mengikuti ajaran Nabi, mudah-mudahan ya, kita bisa merubahnya sehingga ya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik hal yang kecil maupun yang besar, itu setidaknya kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan kekuatan untuk selalu menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Bisyaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بعلم وزدنا بعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما للدنيا والمغفرة بالصافين وحبيب غني ربي فانفعنا ببركته واهدنا بحرمته وامنا بطريقته ومعافاته من الفتن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وحسن مقاصدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.